mulai hari ini, kalau saudara masih berkata bahwa saya tidak layak, saya masih orang yang berdosa, maka katakan tolak dalam nama Yesus. Kalau sampai hari ini saudara berkata memang Tuhan tidak memberkati, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara mau menerima kebaikan Tuhan, pertama jangan bimbang, saudara percaya, iman saudara bertumbuh. Jadi ketika saudara hidup benar dan beriman, itu materai saudara untuk menikmati kebaikan. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa saudara, amin. Oleh penyaliban ini menghapus semua dosa saudara. Tidak ada lagi yang mendakwa saudara. Di hadapan Tuhan, kedudukanmu tidak ada lagi yang menjadi pendosa. Anda orang-orang yang sudah dikuduskan, amin. Itu di sorga saudara luar biasa. Percaya Yesus, keselamatan sudah ada di tangan saudara. Sungguh Immanuel, Allah yang sangat dahsyat. Tidak ada kebanggaan bagi kami selain memuji dan menyembah-Mu. Ini pemberian kami yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Biarlah segala persembahan kami berbau harum. Engkau mengurapi setiap kehidupan kami. Mengurapi setiap pikiran kami. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu, ketika mendengarkan, mereka membuka hati mereka. Dan urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biar segala pewahyuan ini semua datangnya daripada-Mu.
Terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Ya, saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan berbicara tentang dikaiosis. Ya, dikaiosis itu berbicara pembebasan daripada dakwaan. Dan saya ingin membawa kepada sidang jemaat Tuhan di tempat ini untuk kita memahami kata dikaiosis ini. Bagaimana kita ini mengalami sebuah pembebasan itu harus lahir dari pola pikir, cara pandang kita. Dan saya rindu supaya setiap pribadi kita mengalami suatu pemulihan, mengalami suatu perjalanan hidup yang penuh dengan kemenangan. Sebab itu saya memberikan sebuah pengertian bahwa pembebasan itu bagaikan rantai yang sudah diputuskan, rantai yang kuat. Peristiwa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa di mana kita sudah dibebaskan dari segala dakwaan iblis kepada kita. Ya. Dan saudara lihat bahwa ada banyak orang tidak mengalami sebuah kebaikan Tuhan karena dia menganggap bahwa dirinya masih berdosa. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam kebenaran firman ini, kenapa sih? Kenapa gitu ya? Kenapa umat Tuhan tidak bisa menikmati kebaikannya? Tentunya pertanyaan ini melengkapi dalam kitab Roma 4 ayat 20 sampai 25. Dan kita akan belajar dalam satu ayat ini. Ya. Saya rindu untuk betul-betul kita benar-benar kita memahami bahwa peristiwa kalau lihat bagaimana Abraham menikmati segala kebaikan Tuhan, ayat ini berkata, kamu juga menikmati hal yang sama. Ya, tolong dibaca Roma 4 ayat 20. Roma pasal 4 ayat 20 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Diperkuat dalam imannya terus. Dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Bahwa Allah berkuasa ya, untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Allah berkuasa. Ya. Karena itu. Hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, saudara lihat, kalau kita melihat dalam pelajaran di dalam sinoptik, Matius, Markus, Lukas, berbicara tentang bagaimana kebangkitan Yesus. Ini seperti minggu-minggu pertama, awal-awal minggu-minggu pertama dari peristiwa kebangkitan Tuhan. Rasul Paulus membuat sebuah pemahaman bagi kita bahwa apa yang dia tulis dari apa yang dia alami. Saudara tahu Rasul Paulus ini kalau dikatakan dalam kitab Korintus bahwa dia orang yang terakhir dijumpai oleh Tuhan. Ya. Menurut daripada kitab Korintus. Tetapi saya tidak mau lari ke situ, saya ingin melihat apa makna daripada pembenaran. Dikaiosis, pembebasan dari dakwaan. Dikatakan itu adalah sebuah kebenaran. Kalau sebuah kebenaran itu dikaiosonai. Kita akan belajar di sini
dalam satu poin bahwa apa sih pembenaran itu? Kenapa pembenaran itu harus kita ketahui? Karena banyak sekali umat Tuhan, sekali lagi, karena banyak sekali umat Tuhan tidak bisa menikmati segala kebaikan Tuhan. Nah, ini perlu kita pelajari dengan saksama. Saudara lihat, kita sudah dibenarkan. Langkah orang benar harus berjalan dalam kebenaran itu. Saudara sudah dibenarkan lewat peristiwa kematian dan kebangkitan. Setiap kehidupan saudara dibebaskan dari segala dakwaan iblis yang menyatakan saudara berdosa, saudara masih ada dosa, saudara bersalah, saudara sudah dibebaskan. Persoalannya, ketika saudara sudah dibebaskan, ketika saudara sudah mengalami dikahiosis, apakah kita melangkah perjalanan hidup kita berjalan dalam kebenaran itu? Itu menjadi pertanyaan. Ya, itu menjadi pertanyaan kita. Apakah kita berjalan dalam kebenaran? Saudara yang bisa mengukur, saudara yang bisa mengetahui perjalanan hidup saudara. Supaya ketika saudara menikmati seperti Abraham menikmati, kita bisa mengukur setiap kehidupan kita dalam konteks ayat Roma. Nah, saudara perhatikan, di dalam poin pertama ini kita mesti menjelaskan dalam dua bagian. Satu berbicara tentang Abraham, satu berbicara tentang kita. Kalau Abraham menerima kebaikan-kebaikan Tuhan karena dia punya iman. Dan itu adalah sebuah kebenaran. Maka di dalam ayat, dalam terjemahan lain dikatakan begini. Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Satu poin kalau saudara mau menerima kebaikan Tuhan. Kan pertanyaannya, kenapa umat Tuhan tidak bisa menikmati kebaikannya? Kalau kita lihat Abraham, kenapa Abraham menikmati kebaikannya? Pertama, karena dia tidak bimbang. Orang bimbang itu bagaikan gelombang yang turun naik. Gelombang yang terus berjalan kian sana kemari, berjalan ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan. Gelombang itu kadang keras, kadang pelan, kadang tinggi, kadang rendah. Saudara bukan seperti itu, orang bimbang seperti itu. Tapi kalau kita betul-betul yakin dan percaya, sebagaimana Abraham yakin, demikian juga kita. Yang kedua, ia percaya. Dia tidak bimbang, dia percaya. Peristiwa kebangkitan ini adalah peristiwa di mana suatu pencapaian, penggenapan firman. Kalau Yesus tidak bangkit, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, sia-sia kepercayaan kita. Firman Tuhan katakan lagi, imannya tumbuh semakin teguh, poin ketiga. Imannya bertumbuh semakin teguh, artinya kokoh, kuat. Dia tidak goyah. Kalau saudara mau menerima kebaikan Tuhan, pertama jangan bimbang, saudara percaya, iman saudara bertumbuh. Kata bertumbuh itu seperti pohon yang terus ditanamkan benih yang mati. Benih itu harus mengalami kematian dulu, baru dia bisa bertumbuh. Jadi peristiwa kematian ini mesti mati dulu, peristiwa Yesus ini mesti mati dulu. Baru peristiwa kebangkitan dan saudara akan mengalami peristiwa kebaikan Tuhan. Dan dikatakan ia memuji Allah atas berkat-Nya. Bahkan sebelum berkat itu diterima. Jadi kalau belum ditolong, kita sama Abraham beda. Abraham umur 100 tahun belum melihat anak, tetapi dia tetap percaya, tetap beriman, tetap dia memuji Tuhan. Beda. Saya harap saudara jangan beda sama Abraham. Ketika saudara tidak dijawab, mulai kelihatan
raut wajahnya. Raut wajahnya gampang dibaca. Tetapi saudara lihat, itu belum menerima berkat, apalagi sudah diberkati. Nah kita beda lagi. Sudah diberkati LUPA. Lupa sama Tuhan. Saudara, kalau saudara konsisten seperti Abraham ini untuk menembus ruang yang tidak mungkin, maka pakai cara konteksnya Abraham. Kalau saudara ingin menerobos breakthrough, menerobos sesuatu batu yang terhalang, seperti batu 3 hari kemudian batu itu tergeser, itu kekuatan bukan oleh pasukan daripada Romawi, bukan murid-murid Yesus. Perempuan-perempuan itu berkata, siapa? Kan gitu kata ayatnya. Siapa yang bisa menyingkirkan daripada batu ini? Tapi kekuatan Tuhan sanggup menyingkirkan batu. Artinya apa? Artinya ketika kita belum menerima berkat, tetap kita memuji Tuhan. Apalagi sudah diberkati, semakin mencari Tuhan. Amin. Pagi hari ini saudara hadir di tempat ini. Karena saudara adalah orang-orang yang menerima berkat Tuhan. Ketika saudara diberkati, apakah tetap hadir? Kembali berpulang kepada saudara. Ya, puji Tuhan. Ya. Yang kedua, ia benar-benar yakin. Nah, pakai benar-benar lagi. Ia benar-benar yakin, sudah percaya, benar-benar yakin lagi. Jadi ini konteks pengulangan, penegasan, bukan sekedar percaya, tapi benar-benar percaya. Kok bisa ayat ini disampaikan? Karena banyak orang gak percaya. Ada orang percaya tetapi masih juga ragu. Makanya benar-benar yakin. Untuk melihat 100 tahun punya anak, betul-betul yakin, benar-benar yakin. Untuk saudara hidup di dalam kesusahan, benar-benar yakin. Nggak boleh goyah. Peristiwa kebangkitan ini nggak boleh goyah. Bahwa Allah dapat melakukan segala yang dijanjikannya. Segala yang dijanjikannya. Allah mengampunkan dosa-dosa Abraham karena imannya dan menyatakan dia tidak bersalah. Dia benar. Ya. Kebenaran, dia dibenarkan, kebenaran dikahyosonai. Kebenaran. Pernyataan ayat 23, pernyataan yang menakjubkan ini yaitu bahwa ia diterima dan dibenarkan karena imannya tidak hanya bagi Abraham saja. Rupa-rupanya ayat 23 ini ada kelanjutannya untuk siapa? Untuk kita. Ya. Tapi saya ingin bahas dulu poin pertama dulu. Pemahaman kenapa Abraham umur 100 tahun bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saudara umur berapa sih sekarang ini? Kok masih belum menikmati kebaikan Tuhan? Kan begitu. Yang 100 tahun aja terima kebaikan. Ya, nah, saudara lihat. Semua pemberian yang baik dan sempurna dari Tuhan. Ingat ya, saya kasih garis merah kenapa? Yang baik dan sempurna. Kan tentu saudara pasti minta begitu kan? Pokoknya diberkati, kan gitu. Pokoknya diberkati dan semakin. Minta diberkati dan semakin diberkati. Kadang-kadang kita tuh begitu kalau minta sama Tuhan. Betul ya? Tuhan, pokoknya Tuhan. Kalau hari ini saya diberkati, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, selama-lamanya. Ditambah lagi, selama-lamanya. Supaya saya diberkati. Logika saudara begitu. Betul ya? Yang baik dan sempurna. Sudah baik dan sempurna. Dari Tuhan diberikan hak untuk dimiliki dan dinikmati orang benar. Seringkali orang percaya
mengutuk, mendakwa dirinya sendiri dan membangun pola pikir sebagai orang berdosa. Padahal di kaiosis ini saudara sudah dibebaskan dari dakwaan segala dosa saudara. Konteksnya ini dulu. Supaya saudara mengerti hubungan berkat, hubungan kelimpahan, hubungan pemulihan, hubungan masa depan, hubungan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang diberkati. Saudara harus mulai dulu untuk keberhasilan pekerjaan, keberhasilan keluarga, keberhasilan anak-anak. Dimulai dulu dalam jati diri saudara. Jati diri kita dulu yang harus kita benarkan. Konsep kita supaya segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita harus lihat diri kita dulu. Mulai hari ini, kalau saudara masih berkata bahwa saya tidak layak, saya masih orang yang berdosa, maka katakan tolak dalam nama Yesus. Betul? Kalau sampai hari ini saudara berkata memang Tuhan tidak memberkati, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sampai saudara berkata anakku memang tidak bisa mempunyai masa depan yang bahagia, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini juga saudara berpikir, saya orang, mohon maaf kata, yang miskin, yang tidak berdaya, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus menjanjikan sebagaimana Abraham dijanjikan, demikian juga kita. Kan gitu ya? Ayat ini demikian juga kita. Kalau Abraham diberkati berarti kita tidak mungkin tidak diberkati. Saya mau terobos konsep saudara. Alam pikir saudara yang paling pertama adalah saudara sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Saudara sudah menjadi dikaiosis. Ya, dikaiosonai. Saudara sudah dibenaran. Ada kebenaran dalam diri saudara. Kenapa umat Tuhan tidak bisa memenuhi syarat untuk menerima, menikmati, dan memiliki segala kebaikan yang sempurna dari Tuhan? Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Salah satu alasan utama mengapa kita sering menemukan orang yang menderita dan mengalami kekurangan. Ini berbeda dengan Ayub. Berbeda dengan ujian. Berbeda. Tetapi kalau hari-hari ini saudara cek diri saudara sendiri. Kenapa hari ini saya belum melihat segala kebaikan Tuhan. Saya belum menerima. Bahkan saya hari-hari ini padang gurun terus. Tidak habis-habis. Baru hujan rintik-rintik turun masuk dalam perbudakan 70 tahun. Artinya apa? Hari demi hari masalah. Belum masalah satu selesai, ada masalah lagi. Belum satu selesai, ada masalah lagi. Dan bertubi-tubi kata bahasa Indonesianya. Bertubi-tubi, silih berganti. Bahkan saudara sampai tidak bisa tidur. Ya, saudara mungkin minum obat tidur, ternyata nggak bisa tidur. Saudara mau minum obat tidur dengan dosis berapapun, masalah tidak hilang. Saudara mungkin pergi kemana? Saya mau keliling-keliling deh. Mau ke Taman Firdaus mungkin. Untuk menghilangkan beban saya. Saudara mau pergi mungkin ke tanah perjanjian. Pulang-pulang supaya beban saya hilang. Saudara mau kemanapun. Masalah tetap ada. Kalau saudara tidak bebaskan sendiri. Ya, artinya apa? Kenapa? Orang menderita dan mengalami kekurangan. Kenapa? Karena tidak percaya dan tidak hidup dalam kebenaran. Karena tidak percaya satu dan tidak hidup dalam kebenaran. Terkadang kita minta jawaban yang baik dan pakai kata sempurna lagi. Pertanyaannya adalah,
Apakah engkau percaya engkau diberkati? Ya, saya percaya. Apakah engkau berjalan dalam kebenaran? Nah, ini dia. Dan saya mau kasih contoh di dalam sebuah kebenaran ini. Hidup benar dan beriman kepada Tuhan adalah akte jaminan bahwa kita akan menerima apapun yang Dia janjikan tanpa gagal. Orang benar dan beriman, janji Tuhan kepada Abraham itu sudah puluhan tahun yang lalu. Tetapi firman tidak pernah gagal sekalipun umurnya 100 tahun. Artinya apa? Dalam konteks Roma 4 ayat 20, dari ayat sebelumnya 18, 17, 18, 19 dan ayat 20. Dalam konteks firman ini Allah tidak pernah mencabut perkataannya dan Dia tidak pernah gagal. Dia selalu janjinya tepati. Sekalipun umurnya 100 tahun tetapi tetap. Sekalipun Ishak mau dikorbankan. Tetapi Abraham tetap percaya. Sekalipun anak ini dikorbankan. Apa susahnya Tuhan memberikan Ishak yang lain. Itu imannya dia. Makanya Tuhan lihat ini sebuah kebenaran. Makanya Tuhan kasih domba untuk mengganti Ishak. Saudara lihat, kalau akte jaminan ini, itu suatu bukti ada segel. Sebagaimana saudara memberi uang kepada orang lain, tentu saudara mesti pakai materai. Tidak berani saudara memberikan uang segala sesuatu. Atau saudara beli tanah tanpa ada ikat janji. Ikat janji itu di atas notaris pun masih juga pakai materai. Jadi ketika saudara hidup benar dan beriman, itu materai saudara untuk menikmati kebaikan. Betul ya? Hidup benar dan beriman itu materai, akte jaminan. Nah, jadi orang benar memenuhi syarat untuk semua pemberian yang baik dan sempurna dari Tuhan. Dan Abraham memenuhi syarat itu. Jadi kalau di dalam hal ini, kalau kita menikmati segala kebaikan, karena saudara memenuhi syarat untuk menerima kebaikan. Jadi orang benar memenuhi syarat untuk semua pemberian yang baik dan sempurna dari Tuhan. Dan Abraham memenuhi syarat karena dia benar. Saya ingin melihat konsep. Kalau kita lihat bagaimana menjadi hidup benar dan beriman kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita bisa membaca, Tuhan, bagaimana sih saya hidup menjadi orang benar itu bagaimana? Terkadang kita ini, kalau kita berjalan di dalam sebuah pemikiran, Tuhan, apakah saya sudah melakukan hal-hal yang benar? Apakah saya melayani sudah menjadi orang yang benar? Apakah saya berdoa sudah menjadi orang yang benar? Apakah saya membaca Alkitab sudah menjadi orang yang benar? Nanti kita pelajari dalam poin kedua. Tetapi saya ingin membawa pengertian adalah Abraham itu menikmati segala kebaikan Tuhan karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pertanyaannya buat kita, apakah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Mari kita lihat dalam poin kedua. Kita menerima janji Allah karena kita dibenarkan oleh Kristus. Dalam Roma 4 ayat 24 dan 25, dalam terjemahan lain bilang begini. Janji itu juga bagi kita. Jadi janji Abraham adalah janji bagi kita juga. Dan memberi kepastian kepada kita. Kalau Allah memberikan kepastian kepada Abraham, maka Allah yang sama memberikan kepastian kepada kita. Untuk apa? Kita menerima sama seperti ia menerima Abraham. Saya ingin membawa buat saudara, kalau Abraham menerima kebaikan, sama saudara juga terima kebaikan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Yang membuat perbedaan adalah perjalanan hidup kita. Ini yang mesti kita pelajari. Tetapi dari pihak Allah,
Dia jaminkan anaknya di atas kayu salib. Untuk apa? Apakah kurang kasih karuniaku bagimu? Apakah kau kurang yakin dengan janjiku? Aku sudah segel di atas kayu salib lewat peristiwa anakku. Jadi tidak ada alasan untuk janjinya gagal bagi saudara dan saya. Tidak ada kegagalan. Seperti ia menerima Abraham, apabila kita mempercayai janji-janji Allah yang membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yesus mati karena dosa kita dan ia bangkit lagi untuk membenarkan kita di depan Allah. Coba lihat. Kita sudah dipulihkan, kita dibenarkan, ada jaminan dari atas kayu salib lagi. Itu jaminan saudara sudah dibenarkan di kaiosis. Dan memenuhi kita dengan kebaikan Allah. Nah ini, dannya ini penting. Yesus mati karena dosa kita dan ia bangkit lagi untuk membenarkan, untuk dikaiosis di hadapan Allah. Jadi kalau kita nanti menghadap Allah, tidak ada lagi dakwaan bagi saudara. Saudara ketemu muka dengan muka, tidak perlu lagi takut, Tuhan saya belum berikan domba dan sapi Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama, mesti mereka bawa dulu, berikan persembahan, baru mereka layak. Kalau saudara nggak perlu, karena peristiwa salib itu, saudara berjumpa muka dengan muka tanpa bawa persembahan. Jadi dari pihak Allah betapa besarnya dia berikan ini jaminan keselamatan buat saudara. Saudara diberikan dengan benar-benar pengorbanan Kristus. Dan lihat, karena kematian Kristus dan kebangkitannya, kita menikmati kebaikannya. Saya lupa kata dan. Dia membenarkan kita dan memenuhi kita dengan kebaikannya. Tidak ada alasan untuk saudara tidak diberkati. Kata dan ini memenuhi kita dengan kebaikannya. Jadi kita terima keselamatan, terima kekekalan, dan kita terima kebaikan selama kita di bumi. Mengikuti Yesus dapat double. Diberkati di bumi, diberkati di sorga. Jadi tidak sia-sialah pengorbanan Yesus. Dia berikan semua buat saudara. Karena kematian Kristus dan kebangkitannya, kita bisa menikmati kebaikannya. Kalau Abraham menerima kebaikan Allah, maka kita pun menerima hak yang sama untuk menerima kebaikannya. Kalau umur 100 tahun diberikan anak, berarti kita pun juga diberi yang minta-minta anak. Mau minta apa lagi? Diberkati kah? Ada yang mungkin minta jodoh kah? Kalau Tuhan sudah beri Abraham, Rib, Sarai, Ishak Tuhan beri Ribka. Kalau Tuhan beri, berarti kita punya hak yang sama untuk menerima. Kalau Abraham dibenarkan, berarti kita punya hak yang sama, kita juga dibenarkan. Kalau Abraham diberkati sampai berkelimpahan, di situ dikatakan. Sampai gembala-gembalanya itu ribut sama gembala-gembalanya Lot. Karena penuhnya kambing domba mereka. Penuhnya sampai enggak muat lagi. Coba lihat. Dari sekian padang belantara, padang rumput, itu domba-domba mereka enggak muat. Saking penuhnya. Sampai mereka ribut, mana lagi? Itu saking diberkati. Kalau Abraham diberkati, berarti saudara juga diberkati. Amin. Tapi kenapa saya belum menerima berkat? Nah ini kita pelajari. Ya. Nah saudara lihat. Konsep orang yang dibenarkan Allah. Kita lihat konsepnya. Yang pertama,
Karena kita beriman kepada Yesus, maka kita dikaruniakan kebenaran dari Allah. Bukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah kita lakukan, tetapi hadiah cuma-cuma karena kita telah percaya. Cuma-cuma ya. Jadi Yesus memberikan pengorbanan lewat kayu salib, itu dia berikan cuma-cuma. Buat dikaiosis ini. Buat keselamatan saudara. Buat supaya saudara itu tidak didakwa lagi. Enggak perlu air bah turun lagi. Kalau kemarin tuh gempa bertubi-tubi. Kalau saudara bilang, waduh ini kiamat. Belum. Baru itu semilir-semilir lah. Ya. Remah-remahnya dikasih. Itu gempa kecil-kecil. Padahal kemarin itu sampai kita turun minta ampun. Dari lantai 3. Itu belum seberapa. Ya, nanti tunggu tanggal mainnya. Ya, tetapi saudara lihat, Allah itu memberikan cuma-cuma pengorbanannya. Nah, saya ingin membuat sebuah pemahaman begini. Kalau saudara diberikan cuma-cuma, konsep saudara bagaimana? Bagaimana pemahaman saudara tentang hidup dalam kebenaran? Bagaimana pemahaman saudara tentang menjalani kebenaran? Ada orang berkata begini, saya berikan contoh. Pertama tentang pelayanan dan persembahan. Pelayanan. Apakah saudara melayani? Atau saudara tidak melayani? Keselamatan saudara hilang? Tidak. Yesus berkorban untuk saudara diselamatkan. Bukan karena saudara melayani. Bukan saudara karena menjadi apapun. Tidak. Keselamatanmu itu tetap. Pelayanan maupun persembahan. Suatu kali seorang hamba Allah khotbah di sini. Dan dia berbicara tentang perpuluhan. Kalau tidak perpuluhan, masuk neraka. Saya gelisah dulu di depan. Itu gelisah saya. Lalu bulan berapa kemudian minta khotbah lagi tentang khotbah yang sama. Saya bilang sudah ada tamu Pak. Dan sampai hari ini berapa kali khotbah minta saya tidak izinkan. Karena saya tidak mau mengajarkan khotbah yang salah. Kalau persembahan menjadi ukuran engkau dibenarkan, buka aja agent di sini. Ke sorga, tiket sekian. Kalau ukurannya itu. Kalau ukuran perpuluhan saudara masuk sorga. Buka saja agent besar-besar, saya perpuluhan. Oh Pak, saya 10 juta, oh saya 100 juta. Kenapa? Karena saya pasti masuk sorga. Kalau itu ukurannya, maka Yesus mati pakai syarat. Betul? Tidak ada hubungannya. Saudara, makanya saya selalu mengajarkan begini, saudara mau berikan persembahan, tidak persembahan, nggak ada hubungannya dengan keselamatan saudara. Tuhan tetap menyelamatkan saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara melayani, tidak melayani, tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Saudara tetap bersama-sama Tuhan. Masalah masuk surga dan neraka itu haknya dia. Tapi saya hanya sebatas memberikan pemahaman. Ya, saya bukan penentu, bukan sebagai hakim. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Tidak. Saya hanya memberikan pemahaman. Jadi, kalau saudara melayani, kalau saudara memberikan persembahan apapun, konteksnya satu, saudara diberkati dan menikmati kebaikannya. Saudara diberkati dan menikmati kebaikannya. Karena ada hukum namanya tabur tuai. Kalau saya tidak memberi bagaimana Pak? Saya katakan dalam pemahaman saya ya. Bukan keputusan saya. Saya katakan engkau tetap selamat. Amin ya. Yang kedua, kalau saudara pelayanan dan persembahan itu ada hubungannya dengan mahkota.
Maka ada firman bilang begini, kumpulkan hartamu di sorga. Saya ambil contoh. Walaupun contoh ini bukan menjadi acuan bagi sorga. Ini contoh pemikiran saya saja. Boleh dikatakan benar, boleh dikatakan tidak, terserah. Buat yang menerima, yang mendengar. Saya ambil contoh begini. Pada waktu saya jadi pemimpin perusahaan, saya pernah buat kesalahan. Terima karyawan, gajimu 2 juta, gajimu 3 juta. Karena 1 bulan. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada acara begini, acara begitu, dia nggak masuk. Hitung dari 3 bulan, toh juga saya digaji. Lalu saya robah pola pikir saya. Oke, 1 hari saya kasih gaji 80.000 atau 100.000. Jadi mereka akan berpacu dengan berapa hari yang dia kerja. Dia mau 20 hari kerja, enggak apa-apa, kamu kali 80 aja. Kan gitu. Semakin giat bekerja, maka semakin banyak kita mendapatkan, kan betul? Makanya apalagi lembur. Kalau lembur itu lebih lagi. Saya kasih 150 per hari. Jadi mereka, Pak, bila perlu lembur, Pak. Sengaja dilama-lamakan karena pingin lembur. Kadang-kadang karyawan begitu. It's okay, enggak apa-apa. Yang penting kalau ada kerjaan saya besok mau harus diambil, maka saya bilang, lembur, ambil 3 orang, lembur. Enggak apa-apa. Karena apa? Harus selesai. Jadi secara kegiatannya dia, secara ketenagaannya dia, secara dia melakukan aktivitas, karena dia ingin mempunyai sesuatu di depan, betul ya? Pelayanan juga begitu. Kalau saudara tidak melakukan pelayanan, saudara tidak menganggap sepele persembahan, jangan minta mahkota. Saya berdoa, saya melayani, saya hujan panas, hujan-hujan saya tembus. Terus saudara minta sama mahkotanya, enggak bisa. Kalau untuk mahkota lain ceritanya. Lain ceritanya. Tapi untuk keselamatan sama kita terima. Tetapi untuk mahkota berbeda. Saya katakan pemahaman begitu. Makanya ketika saudara melakukan di dalam hari pertama sampai hari 30, tiba-tiba tanggal 1 sukacitanya saudara. Karena apa? Saudara ngitung sendiri lemburnya berapa kali. Saudara sudah berhitung. Sama di sana. Kalau saudara kerja keras di sini, melakukan baik pelayanan, baik persembahan, saudara akan terima di sana. Mahkota, makanya ada 5 mahkota. Itu keputusan kita. Saya memberikan sebuah pemahaman. Di bumi saudara diberkati. Di poin pertama, apa yang kau lakukan? Jadi kalau saudara betul-betul melayani Tuhan, setia sama Tuhan, maka saudara akan menerima apa di bumi. Dan pada waktu ketemu sama Tuhan, pembagian mahkota. Excel, sini. Ya, gaya. Tuhan, ini contoh. Karena saya belum ke sorga, enggak ngomong begitu loh ya. Jangan dikonteksnya dalam hari ini, kok seperti ngomong, enggak, ini contoh. Apa yang kau lakukan? Tuhan, kemarin saya bersih-bersihkan tempat ini. Kabelnya saya rapi-rapikan. Padahal saya sudah capek pulang kerja Tuhan. Oh benar. Mahkota. Bersihkan kamar mandi, jangan pikir tidak ada mahkota. Saudara berdoa, saudara melayani. Kalau di Malaysia ya, itu senior-senior saya cerita. Kalau ketemu orang-orang itu mereka bersihkan kamar mandi, ternyata begitu pulang mereka pakai apa? Punya apartemen, mereka punya perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka dididik. Dan gembala senior saya waktu gembala yang di Jawa bilang gini, saya luar biasa. Mereka mau melayani. Mereka mau memberikan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Tidak lihat berapa besar, bagaimana pola pelayanannya. Karena dia tahu, dia terima mahkota di sana. Yang saudara suka main perintah-perintah itu. Mau minta mahkota, nanti dulu. Saudara,
Lakukan itu untuk Tuhan. Kalau saudara memberikan persembahan itu karena saudara tahu bahwa hidupku diberkati, bahwa aku akan terima mahkota. Tapi keselamatan tetap. Amin. Hubungan sorga dengan hubungan saudara di bumi, dengan hubungan mahkota, saudara lakukan itu. Tetapi Yesus melakukan keselamatan. Bagian saudara adalah diberkati di bumi, bagian saudara terima mahkota. Betul? Saya berikan sebuah pemahaman begini. Nah, saudara lihat, kadangkala di dalam sebuah pelayanan, bagaimana untuk kita hidup diberkati? Suatu ketika, saya untuk menjalankan hidup dalam kebenaran itu terkadang harus kudus. Memang betul. Tetapi kadangkala kita itu kan harus dilihat, kalau kita hidup dalam kebenaran itu kita punya integritas namanya. Integritas itu begini, ini contoh ya. Ini dalam pemahaman saya contoh. Terkadang kalau kita pergi ke umpamanya satu rumah makan lah. Saya nggak singgung saudara ya, ini contoh. Saudara beli ayam. Ketika saudara beli ayam, satu potong saus sambelnya 5 piring. Integritas saudara, padahal saudara buang itu. Saudara pakai sedikit saja. Terkadang kita itu benar tuh hidup kudus. Tetapi saudara lihat, apakah integritas itu adalah merupakan jalan kita untuk hidup dalam kebenaran? Iya. Suatu kali, waktu kami kuliah ini, Mbok ya matikan kameranya, masak di dalam selimut. Itu kemarin ini anak-anak ini pasti tahu. Kemarin itu mereka pakai selimut, lagi tidur-tiduran, dengar kuliah. Dari lihat. Apakah itu merupakan sebuah pola hidup dalam kebenaran? Memang kudus, melayani dan semuanya betul. Tetapi kadang-kadang integritas kita tidak menghargai. Tidak menghargai orang, apalagi menghargai firman. Suatu kali, saya punya teman hamba Tuhan. Ini benar ini. Pada waktu pemimpinnya, supaya tidak melihat, mengira-ngira siapa dia, saya pakai contoh gini. Pada waktu sebuah pertemuan, pemimpin kami itu khotbah. Pada waktu dia khotbah, ini pendeta ini. Dia lihat FB. Masih mending lagi, masih chatting-chattingan. Saudara, mau sempurna? Mau menerima yang baik? Mau hidup yang diberkati sempurna? Hargai firman. Di sini nggak ada. Haleluya. Betul? Kalau masih ada lagi. Saudara, hidup kebenaran itu kadang-kadang kita lihat batu yang besar. Tapi terkadang batu yang kecil kita anggap sepele. Lalu saya lihat dia. Akibatnya apa? Dia sendiri tidak menghargai dirinya sendiri. Dia sendiri tidak menghargai Tuhan. Makanya jangan heran dia nggak dihargai orang lain. Lalu saya lihat ya. Darah lihat. Ini hamba Tuhan loh. Barisan hamba Tuhan. Saudara pasti tahu kalau saudara di sini tidak, bukan di sini saya bicara. Ini hamba Tuhan yang tempat lain. Darah. Contoh, Yesus sudah memberikan darahnya dengan cuma-cuma. Paling tidak kita hargai firman-Nya sama dengan kita menghargai kehadirannya. Amin. Amin. Tatapan mata saudara seperti orang bersalah. No, tidak ada di sini. Ini di luar. Saya kasih contoh. Ya, nah saudara lihat. Supaya saudara itu menerima, menikmati kebaikannya. Saudara supaya menerima penghargaan.
Dan saya rindu hal-hal yang untuk berjalan dalam kebenaran ini. Yang kedua, kita memenuhi syarat untuk menerima setiap pemberian yang baik dan sempurna dari Tuhan, asalkan kita hidup mengerjakan kebenaran. Mengerjakan kebenaran itu. Saya minta izin ya, kalau di Komsel, saya sudah minta izin sama gembala area. Saya minta izin, memang saya lagi presentasi. Jadi 2 bulan ini mau selesai, itu mesti presentasi. Kadang-kadang saya mesti naik ke atas. Mesti kadang-kadang saya ke belakang. Karena saya harus dipantau terus. Jadi saya minta izin. Beda dengan minta izin ya. Nah, saudara lihat. Mengerjakan kebenaran itu di dalam kehidupan saudara. Termasuk di dalam saudara sebagai apa? Anak Tuhan kah? Pelayan Tuhan kah? Sebagai hamba Tuhan kah? Sebagai apa saudara? Cara mengerjakan pelayanan itu adalah bagaimana di dalam mengerjakan segala sesuatu kita menerimakan kebaikan yang sempurna. Saya rindu jemaat ini menerima kebaikan yang sempurna. Bukan sekedar anakmu diberkati, tetapi engkau juga diberkati. Bukan sekedar saudara diberkati, tetapi semua orang yang ada dekat saudara diberkati. Oleh karena saudara, karyawanmu diberkati. Oleh karena saudara yang menyuplai barang-barang kepada saudara, dia diberkati karena saudara. Kerjakan dengan kebenaran. Artinya kalau memang itu dosa, jangan. Kalau memang itu tabiat yang tidak baik buat integritas saya, jangan. Karena yang menilai saudara pertama itu yang dilihat, tapi mata yang tidak melihat itu paling sempurna. Mata Tuhan melihat saudara bagaimana. Apakah saudara baca Kejadian sampai Wahyu? Tuhan senang. Tapi apakah dalam Kejadian sampai Wahyu itu saudara lakukan? Itu pertanyaan. Mengerjakan itu enggak mudah. Mendengar mudah, tetapi mengerjakan itu sulit. Maka kalau kita mau mengerjakan, kita memenuhi syarat. Sama seperti Abraham terima. Yang masih akar kepahitan, apakah menemukan syarat untuk menerima kebaikan? Maka jangan ada akar kepahitan. Kalau masih gosip, apakah itu syarat untuk menerima kebaikan? Lalu makin digosok, makin sip. Apakah itu kita memenuhi syarat untuk menerima kebaikan? Dan saya berharap saudara, tahun ini adalah tahun saudara penerobosan. Breakthrough saudara. Lakukan kebenaran. Ketika saudara melayani, ketika saudara memberikan persembahan, sama seperti janda miskin yang memberikan 2 keping, Alkitab katakan 2 keping. Tetapi Tuhan bilang, karena itu dari hatinya, dari itu semua yang dia miliki. Artinya apa? Itu dengan hati yang tulus. Mengerjakan kebenaran itu. Alasan penting kematian dan kebangkitan Yesus diperlukan bagi orang beriman. Tujuan penyaliban bukan hanya membayar hutang dosa bagi dunia, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ada ayat-ayat yang saya mau sampaikan. Tolong Ibrani 8 ayat 12. Ibrani pasal 8 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan. Tuhan taruh belas kasihan. Terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara lihat, tidak ada lagi Tuhan lihat kesalahanmu. Amin ya. Catat baik-baik ini. Yang pertama adalah Tuhan tidak mengingat dosa-dosa saudara. Amin. Jangan saudara ingat-ingat lagi. Ya. Tuhan sudah melepaskan, membuang dosa-dosa sekarang. Yang kedua, 9 ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja Jadi Kristus hanya satu kali saja, mengorbankan dirinya ya, untuk menanggung dosa banyak orang. ya, Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. saudara enggak perlu pakai korban lembu. Enggak perlu lagi kalau orang kaya itu lembu. Kalau orang setengah kaya itu mesti kasih domba. Orang miskin itu mesti kasih 5 tekukur, 2 sampai 5 tekukur. Enggak perlu lagi pakai begitu-begitu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan dengan darahnya dalam kitab Ibrani itu, darahnya sudah dikorbankan, enggak perlu ada lagi korban darah lagi. Dari korban binatang, enggak perlu lagi. Cukup Yesus sudah menebus segala dosa saudara. Terus, 3. 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi selama-lamanya saudara sudah diselamatkan. Kekristenan ini hebat luar biasa. Jadi kekristenan saudara sudah diselamatkan, amin. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi oleh penyaliban ini menghapus semua dosa saudara. Tidak ada lagi yang mendakwa saudara. Ini perjalanan saudara untuk menerima berkat seperti Abraham terima berkat. Kitanya dulu harus dibenahin. Bahwa saya sudah tidak lagi berdosa, saya sudah tidak ada lagi dosa karena sudah dihapus dosa saya. Ya. Terus Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali Ya. untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, Kita yang tidak benar dibenarkan. supaya ia membawa kita kepada Allah. Ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi saudara berhadapan muka dengan Allah. Karena saudara sudah diampuni. Ya. Lalu saudara begini. Tujuan kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk mengamankan perubahan kedudukan hukum. Saudara kalau dalam hukum, umpamanya saudara melakukan sebuah kesalahan, ini kesalahanmu, ini hukumanmu. Tetapi di hadapan Tuhan, kedudukanmu tidak ada lagi yang menjadi pendosa. Anda orang-orang yang sudah dikuduskan. Amin. Itu di sorga saudara luar biasa. Percaya Yesus, keselamatan sudah ada di tangan saudara. Ya. Di hadapan Allah pembenaran. Paulus berkata bahwa kebangkitan Yesus adalah untuk mengamankan di kaiosis ini. Mengamankan pembenaran kita adalah perubahan hukum dari bersalah menjadi tidak bersalah. Ketika saudara nanti menghadap tata Allah, saudara seperti anak-anak yang hidupnya bebas dari segala kesalahan. Bersyukur saudara percaya itu. Makanya saya bilang, jangan tinggalkan Tuhan. Pegang Yesus sampai mati. Pegang Yesus sampai mati. Sudah keselamatan, yang kedua diberkati. Waduh, luar biasa. Ya, di dalam Kristus Yesus kita bukan hanya orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kita berdiri di hadapan Allah karena satu, dia tidak melihat berapa jumlah kesalahanmu. Kalau kita beda, berapa untung kita, betul? Kan gitu. Kita hitung berapa untung kita. Tapi kita nggak pernah hitung dosa kita. Karena apa? Karena Yesus tidak hitung dosamu. Hebat ikut Yesus. Mau dosamu semeter, dosamu sekilo, Yesus tidak hitung. Amin. Makanya ikut Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Dia melihat kita dengan melihat catatan sempurna Yesus. Jadi kalau lihat saudara, kadang-kadang gemesin kalau lihat saudara itu jatuh bangun. Kadang-kadang sudah Pak Pendeta minta doa supaya ampun dosa saya, besok buat lagi. Pak Pendeta besok buat lagi. Kadang-kadang kita, tapi Yesus tidak hitung-hitung.
Kita manusia sekali hitung-hitung, kamu tuh loh melukai sampai dalam. 7 turunan tidak akan terampuni dosamu. Yesus itu 7 kali 7 kali 7 kali 7. Jadi dosamu apapun, semerk remisi, Yesus tetap ampuni. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Jadi, di Kaiosis mulai memahami dan mempertahankan kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Memperkatakan. Apa yang diperkatakan, Pak? Pertama, hubungan saya dengan Tuhan sudah dipulihkan. Yang kedua, saya memahami diri saya dan tidak perlu bersembunyi lagi dari Tuhan. Yang ketiga, saya bisa melepaskan dosa dan kesalahan masa lalu saya. Saya tidak ingat-ingat lagi. Yang keempat, saya berhenti mendakwa diri saya sendiri. Saya berdosa, saya bodoh lagi. Ada yang kamu ngomong begitu lagi. Aduh, saya bodoh dan miskin lagi. Berhenti ngomong-ngomong demikian. Yang kelima, saya tidak akan melakukan dosa lagi. Dan yang keenam, hidup saya diberkati. Dan janji Tuhan pasti. Loh, enggak yakin saudara. Yang keenam nih saudara enggak yakin. Makanya itu konsep Tuhan. Konsep kita itu tidak bisa menikmati. Kenapa kita enggak bisa memberkati? Kenapa kita tidak bisa melihat berkat Allah itu? Kenapa kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan? Karena poin keenam ini kita tidak memperkatakan. 2, 3. Hidup saya diberkati dan janji Tuhan. Begitu. Ayo kita datang memuji Tuhan. Ayo. Ya Rabaya sakata kala Rabaya. Kenala Rabaya sakata kala Rabaya. Haleluya Yesus Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhanku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. hanyalah untuk Menyenangkan hatimu. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu, Bapa Sorgawi, firman-Mu yang kami dengar saat ini bukan sekedar kami merenungkan juga, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Engkau tahu Tuhan hatiku, hidupku hanya untuk-Mu, hidupku hanya untuk menyenangkan hidupmu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan, oh ku renungkan. Amin. Haleluya. Siang dan malam Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Kialah rabaya sakatakan, kialah rabaya sakatakan, kialah rabaya sakatakan, kialah rabaya sakatakan. Kialah rabaya sakatakan, rabaya laran, kialah rabaya sakatakan. Kialah rabaya la rabaya la rabaya la la. Kialah rabaya sakat akal la. Kialah manase. Kialah Kialah rabaya sakat akal la rabaya la. Kialah rabaya sakat akal la. Kialah rabaya sakat akal la rabaya la. Kialah rabaya sakat akal la. Kialah rabaya sakat akal la rabaya. Oh haleluya. Kialah rabaya sakat akal la rabaya la rabaya sakat akal. Kialah rabaya sakat akal la rabaya. Kialah rabaya sakat akal la rabaya. Kialah rabaya sakat akal la rabaya sakat akal. Kialah rabaya sakat akal la rabaya. Haleluya Jesus. Kinalah rabaya sakat. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Raja mulia dan luhur.
Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Bahwa Engkau Allahku yang baik, yang selalu menuntun kami, memberkati setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi, kami menerima segala apa yang Engkau katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Engkau mengirim kami ke tempat ini, datang ke tempat ini, seperti itulah keselamatan yang Kau berikan ketika kami pulang ke rumah kami. Ketika kami datang akan berbeda dengan kami pulang. Karena kami pulang akan membawa makanan firman yang luar biasa. Sebabnya Tuhan firman kami renungkan siang dan malam. Kami akan berjalan dalam hidup dalam kebenaran itu. Dan kami akan menerima segala kebenaran itu. Baik dari hari demi hari maupun tahun demi tahun sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Engkau diberkati di bumi, namamu tercatat di sorga. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia akan menjemput saudara dan saya. Berbahagialah yang setia dan hidup dalam kebenaran. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.